I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Kerajaan Demak. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Demak. 1. Latar belakang berdirinya. 2. Letak Kerajaan Demak. 3. Awal mula Kerajaan Demak. 4. Masa kejayaannya. 5. Raja-raja Kerajaan Demak. 6. Kehidupan politik. 7. Kehidupan ekonomi. 8. Kehidupan sosial dan budaya. 9. Peninggalan Kerajaan Demak. 10. Runtuhnya Kerajaan Demak. Dan yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Demak, yaitu runtuhnya Kerajaan Majapahit serta dorongan yang kuat untuk menyebarkan agama Islam. Letak Kerajaan Demak berada di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro. Dan awal mula Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit, dari istri yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Di bawah masa pemerintahannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya semakin luas hingga ke Jawa bagian timur. Dengan demikian, alasan Kerajaan Demak mengalami perkembangan yang pesat disebabkan oleh lokasinya yang sangat strategis dan ditunjang oleh pelabuhan yang memadai. Selain itu, Kerajaan Demak memiliki komoditas pertanian yang unggul. Kerajaan Demak yaitu salah satu kerajaan maritim Islam terbesar di Jawa. Raja-raja Kerajaan Demak. 1. Raden Fatah 1500 sampai 1518 Masehi. 2. Patiunus 1518 sampai 1521 Masehi. 3. Sultan Trenggono 1521 sampai 1546 Masehi. 4. Sunan Prawoto 1546 sampai 1549 Masehi. 5. Arya Penangsang 1549 sampai 1554 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda secara konsisten. Berdiri sejak abad ke-6 Masehi, Kerajaan Demak menetapkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Kehidupan perekonomian Kerajaan Demak berkembang pada sektor perdagangan dan pertanian dengan lebih menitik beratkan pada sektor perdagangan karena telah letak Kerajaan Demak yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur lalu lintas penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Demak. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur, pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja hasil kebudayaan. Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini dipercaya pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yang disebut dengan Wali Songo. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Kedua adalah Sokoguru. Sokoguru dibuat oleh Wali Songo. Ketika mendirikan masjid tersebut ada 4 soko dengan tinggi masing-masing 14 meter. Dari 4 soko tersebut terdapat satu soko yang unik yang dibuat Kanjeng Sunan Kalijaga yang sering dikenal dengan Soko Tatal.
Yang ketiga, makam Sunan Kalijaga. Malam Sunan Kalijaga merupakan salah satu malam dari tokoh penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dan ketiga, Dampar Kencana. Dampar Kencana adalah hadiah untuk Raden Pata dari Prabu Briwijaya, 5 Raja Majapahit. Dampar Kencana merupakan singgasana raja yang dijadikan mimbar khotbah di Masjid Agung Demak, namun tidak digunakan lagi dan disimpan di Museum Masjid Agung Demak. Yang keempat, situs kolam wudhu. Situs kolam wudhu merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang digunakan untuk berwudhu. Para wali songo kolam ini pernah dijadikan sebagai tempat penyembara untuk menentukan Sultan keempat Kesultanan Demak Bintoro. Keruntuhan Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijawa, penguasa Panjang pada 1556. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kaliamat. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new